Oke, halo semuanya, selamat datang di Mind Vibes Podcast. Ngobrol santai tapi maknanya dalam. Akhirnya ya, sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu podcast ini terbentuk. Akhirnya terrealisasikan. Kita melewati proses yang sangat panjang. Betul sekali. Teman-teman. Panjang banget. Sempat pesimis juga, tapi alhamdulillahnya lancar. Dan mungkin penonton nanya sih, kayak tujuan dari podcast ini tuh buat apa sih guys? Mungkin bisa dijelasin? Tujuan dari podcast ini ya. Iya. Tujuan awal kita membangun podcast ini tuh karena apa ya? Kita mau pemikiran-pemikiran kita itu nggak hanya didengar sama kita-kita aja nih. Jadi kita bisa nge-share ke teman-teman semua gitu. Jadi pikiran-pikiran mindset Gen Z lah yang Iya. zaman sekarang banget. Betul. Ya apalagi sekarang Gen Z rada-rada ya. Iya. Lagi Di masa Pelenger. mungkin ya. Ya bisa disebut labil gitu ya guys. Bagi anda yang Gen Z santai, kita juga Gen Z ya. Kita akan curahkan semua pertanyaan yang ada di dalam pikiran kalian dan kita akan buat podcast ini. Iya. Yang nantinya bakal datangin narasumber yang wow banget sih, kayak wow. Keren banget, langsung profesionalnya ya. Kayak gitu. Label. Kayak gitu. Terus Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Oh iya. Kita harus kenalan dulu. Boleh deh dari yang depan aku, kakak Oke. yang paling ini. Halo semuanya, nama aku Tiara. Aku biasa dipanggil Ara. Semuanya, aku Fadia. Aku bisa dipanggil Fadia atau Dea. Aku suka hati kalian. Halo semuanya, nama aku Marcel, panggil aja Marcel. Halo semuanya, nama aku Silmi, panggil aja Silmi. Yeay! Yang depan gimana? Oke semuanya, halo semuanya, kenalin, nama aku Yusuf, biasa dipanggil Yusuf. Atau Ucup. Enggak ada ya guys. Nah, iya itu benar, kalau dipanggil nengok kan. Takut Ya. Oke guys, mungkin kita bahas sedikit tentang Gen Z ya, karena menarik sekali untuk Seru banget diobrolin. tuh. Betul sekali. Banyak Nah. banget yang harus dibahas. Banyak banget yang namanya banyak setumpuk gini nih. Lebih banyak dari skripsi. Betul. Nanti kok part 1, part 2, part 3. Wah, lebih. Sampai 30 episode. Iya. Movie malah. Kita bisa nyanyiin Marjan. Iklan Marjan tuh. Tapi sebagai peringatan ya, ini juga masih pandangan kita, Iya. bukan statement ya. Ini Betul. apa ya, sharing Kayak ini argumen singkat dari kita aja Iya, kayak gitu. Opini opini. Pribadi. Terus opini juga kita pribadi. bukan mau menjudge, tapi kita mau mau menganalisa lebih dalam lagi. Iya. Gitu. Iya, kita meneliti lah ya. Pandangan Betul. yang lain lah gitu. Jadi nggak cuma Iya. satu pandangan doang kan. Betul. Kalau misalkan kalian mau ikut berpendapat atau opini boleh di kolom komentar. Kolom komentar ya. Ya. Atau kalian mau lebih intens sama kita bisa follow IG kita. Iya, apa IG-nya? Manfaatnya. Di sini. Ya. Editor. Aduh. Oke, kita kembali ke topik lagi ya. Yang banyak sekali diperbincangkan oleh Gen Z saat ini adalah lebih baik kerja dulu atau kuliah dulu sih. Gitu. Ya. Itu kan kayak seliweran tuh kayak di sosial media, di TikTok, di Instagram, semuanya pada membahas kayak banyak sekali beragam opini yang dikeluarkan. Nah, tapi menurut kita pribadi nih, 5 orang ini kayak gimana sih? Lebih baik mana? Gitu. Ya. Boleh. Nah, tadi pertanyaannya Gen Z itu milih antara kuliah dulu atau kerja dulu. Nah, menurut aku sendiri itu kayaknya balik lagi ke diri kita masing-masing. Tujuan kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Kalau misalnya kita mau nyari pengalaman dulu, terus mau apa tuh, kan sekarang kerja tuh persyaratannya kadang ada yang harus lulusan S1 dulu tuh. Nah, jadi kayak ngambil peluang dulu lah buat keterima kerjanya lebih luas. Itu bisa kuliah dulu. Kalau kalian mungkin butuh uang atau pengen lebih mandiri, itu bisa kerja dulu. Jadi singkatnya tuh ini kayak balik lagi ke diri kita masing-masing, karena kuliah itu tuh ngebangun pondasi kita dulu ya kan. Betul. Kan? Setuju.
gitu. Next, ada yang mau nambahin? Dari aku, Boleh. 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 kalau ditanya soal kuliah dulu atau kerja dulu sih, yang aku lihat ya dua-duanya tuh sama-sama penting, tapi emang fungsinya itu yang beda. Aku lihat tuh kuliah buat bekal jangka panjang untuk banget, membentuk betul cara berpikir, pengetahuan, dan juga tanggung jawab. Nah, kalau kerja itu lebih ke bukti nyata pengalaman dan juga kemandirian. Jadi pilihannya tuh bukan mana yang lebih hebat Iya. atau mana yang lebih tinggi, gitu kan. Tapi lebih ke kesiapan masing-masing lagi Iya. orangnya. Betul banget, Betul Betul banget. Pinter nih anak. Aduh. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku, kerja dulu atau kuliah dulu, pokoknya statement aku selalu akan sama, karena dua-duanya itu penting banget. Iya. Balik lagi ke diri kita masing-masing, kebutuhannya apa dulu, dan dilihat dari apa ya, kesiapan diri kita juga. Misalnya kayak mungkin saat ini belum bisa untuk kuliah, oke lah kerja dulu, kita bangun relasi. Dan juga kerja itu menurut aku relasinya tuh luas banget. Misalnya di tempat kerja itu kita nggak hanya di teman kantor kayak gitu kan, nggak hanya itu, tapi misalnya kita praktik lapangan dan lain-lain itu kan jaringannya luas banget ya teman-teman. Tapi nggak kalah luas lagi kalau misalnya kita kuliah tuh kan berorganisasi ya, jadi kita ikut organisasi ini itu kayak bisa berkenalan dengan teman-teman, semuanya bisa apa ya, tahu sharing gitu pengetahuan antar teman gitu. Menurut aku dua-duanya penting. Kenapa? Karena itu balik lagi bakal untuk kita di masa depan. Betul banget. Betul. Next. Ada yang nambahin lagi? Enggak sih, aku gak ada tambahan lagi. Oke. Nggak ada tambahan lagi. Nggak ada. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku sih sama sih kayak kalian bertiga. Kalau misalkan sebenarnya kuliah sama kerja tuh itu sama dua hal yang sama tapi berbeda. Iya. Kayak gitu. Kayak kerja untuk mendapatkan uang, kuliah tuh lebih kayak apa ya? Pengalamannya mungkin. Pengalaman terus juga melevel up. Iya. Karena kuliah kan kita belajar soft skill kita kan, hard skill kita yang nantinya kalau misalkan di dalam dunia kerja itu kepake. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau kuliah terus pengen kerja juga kan bisa part time Iya. gitu. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing, kesiapan kalian masing-masing. Kayak aku mau kuliah dulu baru kerja. Tapi kan kita tidak nggak tahu ya orang-orang kayak entah itu lingkungan ekonominya kayak gimana. Jadi balik lagi ke lingkungan kalian gimana. Kalau misalkan kalian mampunya kuliah, kalau mampunya kerja ya kerja dulu aja. Gitu nggak sih? Iya, Betul, benar betul. banget. Tapi kalau misalnya ada yang kuliah sambil kerja tuh keren banget. Itu keren banget. Iya, keren banget sih. Mengatur, memanage waktunya ya gitu, bisa rapi. Apa nih? Ini yang depan. Iya itu. Yang ini Aku sih nggak sombong ya. banget sih. Soalnya kalian kalau misalnya kuliah sambil kerja itu kalian juga berhasil menerima tekanan dan kalian juga harus bertanggung jawab. Iya. Soalnya kan tekanan dari kerjaan, dari tugas kuliah Iya, kan itu pasti wah Stres gila, banget ya. Betul. keren banget. Kita kasih aplaus buat yang keren banget, gila. Kuliah Oke. juga Oke. bisa meningkatkan value diri kita ya. Iya, Iya. Sih. Oke. Iya, dan kalian bagi Gen Z kan kadang Gen Z itu kayak yang pengen kerja tapi 2 digit langsung kan. Nggak mungkin. Nggak Nggak mungkin. Instan itu Pengalaman juga. dulu dong Keren, dari San. nol Pengalaman banget tuh, ya. Nol banget kita jajan nol banget Iya, kan. harus ada proses banget. dulu. Bener. CEO aja. Maaf, guys. Iya, Nggak Bisa langsung oh, instan. CEO. Iya, nggak langsung jadi tinggi CEO enggak Enggak. gitu. Lamar kerja menjadi CEO. Ada mungkin ya ada. Kalau ada juga saya langsung jadi CEO sekarang. Udah kita. Bahkan kayak pewaris aja dia butuh ini lagi kan, analisis lagi. Iya. Betul. Ayahnya gitu-gitunya. Jadi kita nggak bisa instan di Iya. sini. Enggak ada yang Sebelum instan. kita jadi pewaris, kita juga awalnya perintis enggak? Iya. Itu. Hari ini. Asik banget ya podcastnya ya. Kelas dong. Mindset nih. Makanya jangan lupa subscribe. Iya. Di like, di komen juga. Jangan lupa follow IG kita. Izin sponsor. Sponsor. Hey. Ngomong-ngomong soal kuliah dulu atau kerja dulu, aku punya studi kasus. Langsung kasus. Aduh, berat. Sebagai orang kabupaten, aku tuh pernah dapet
kata-kata lah dari ibu-ibu gitu. Ngapain sih katanya perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga nanti ke dapur katanya. Aduh beneran kasus ternyata. Saya tolong Beneran perbaiki kasus karena itu sangat sensitif ya ini. Nah, boleh mungkin Oke, kita berpendapat menurut nggak sih? menurut Boleh, kalian boleh. gimana nih? Bagi yang cewek-cewek dulu deh. Soalnya kan waktu itu kayak aku tuh kayak ke ini gitu sama omongan itu kayak oh ya udah iya ya bener ya ngapain gitu. Terpengaruh lah ya Iya, kayak gitu bener, ya. terpengaruh banget. Itu salah banget ya menurut aku ya. Mungkin dari secara pandangan, secara pengetahuan beda banget ya, misalnya kayak zaman dulu sama zaman sekarang kan nggak bisa disamain gitu pemikirannya. Itu kenapa pentingnya wanita berpendidikan biar nggak asal ceplos kayak tadi gitu guys. Supaya nggak apa-apa wanita kuliah ambil pendidikan setinggi mungkin, kalau ujung-ujungnya di dapur ya itu nggak masalah, tapi pendidikan itu penting untuk dirinya sendiri dan di masa depan, apalagi terutama tuh untuk anak-anaknya, Betul. keluarganya gak sih? Benar Iya banget, kan? benar Karena kepintaran anak itu nurun dari ibunya guys. Betul. Ya kan? Jadi kayak wanita tuh butuh juga berpendidikan untuk mengajarkan anaknya. Jadi ilmu yang pertama banget anak terima itu adalah dari orang tuanya. Betul banget. Ya kan? Gitu. Bukan dari luar, bukan dari mana-mana, tapi dari orang tuanya. Jadi makanya tuh penting banget wanita berpendidikan gitu. Walaupun ujung-ujungnya di dapur ya itu nggak apa-apa guys, iya kan, karena kan kita sebagai Bakal wanita jangka gitu panjang ya, kan. iya, jangka panjang nggak apa-apa dong. Betul. Betul banget. Aku Soalnya sih nggak setuju. gimana ya? Punya aduh jadinya agak sensitif kan. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Misalkan masa seorang orang tuanya tuh gak bisa mengajari anaknya tentang sesuatu hal yang bisa diberikan oleh dirinya gitu kan. Betul. Jadi kasihan ke anaknya kalau misalkan mau dididik atau gimana. Jadi kitanya tuh nggak punya apa ya, ilmu yang benar-benar tinggi gitu Iya. untuk si anaknya ini gitu. Jadi Benar. masa harus dari gurunya gitu, menuntut seorang guru kan nggak bisa Iya gitu. benar. Pasti harus dari orang tuanya. Iya. Kan? Misalkan dari kebiasaan, Iya. hal-hal kecil ya gitu, hal kecil kebiasaan ataupun perilaku atau kayak gimana nya atau mindset Iya betul. ya kan, mindset gitu teman-teman. Semua orang tuh punya hak mengejar mimpinya Iya. setinggi mungkin, Betul. pendidikannya dikejar setinggi mungkin. Mau cewek mau cowok itu punya hak yang sama ya teman-teman. Betul, Nggak boleh ada kesetaraan gender dalam pendidikan. betul. Nggak cuma cewek nggak sih? Cowok juga kalau lapar ke dapur. Kerjaan dapur, kerjaan Iya. rumah itu Nggak semuanya wanita kan? Iya. itu harus dikerjain sama Iya sama-sama. pasangan. Iya sama. Iya. Nggak bisa berat sebelah teman-teman. Tanggung jawab. Tuh buat ibu yang pernah bilang kayak gitu Ya. dengerin ya. Dengerin ya. Aduh. Ada lagi? Mungkin apa ya? Kenapa sih anak-anak Gen Z itu kebanyakan beralasan gitu ya terhadap ingin melakukan sesuatu, misalkan gitu ya, mereka tuh aku tuh pengen jadi ini tapi males, tapi gak bisa. Itu Nah, berarti emang mereka aja yang males ya. Mereka aja. Itu pas sama Gen Z sih, kita enggak kan ya? Nggak tahu. Enggak kan? Ya, beberapa ada yang Beberapa. gitu, Beberapa. mau mengejar Beberapa. satu hal tapi males nanti aja. Iya. gitu, menanti-nantikan ya. Tapi masih mending kalau misalkan ngeluh gak apa-apa ngeluh, asalkan dikerjain terus. Iya. Ngeluh tuh gak apa-apa, wajar. Betul. Ya enggak sih? Istilahnya. Asalkan terus dikerjain sampai beres gitu. Ya udah gitu. Jangan malah ngeluh tapi dikerjain malah lari. Avoidance kan jadinya. Tadinya sih itu mah yang harus ke psikolog. Amin. Ke psikolog. Mereka lebih apa ya, tertuju sama malesnya mereka ya, bukan mereka tuh mau bangun bangkit buat ngilangin rasa males itu kan. Dan mereka tuh kayak tertuju sama aduh males nanti aja jangan kayak Sama kayak kalau kerjain tugas teman-teman ya karena itu. udah mepet deadline baru dikerjain tuh sambil ngeluh. Nah, Ya. Udah nanya gimana caranya tapi gak dikerjain. Aduh. Nggak usah nanya. Besoknya nanya lagi. Iya. Tapi kita juga kayak
ada ya gitu rasa males, tapi nggak harus kita nurutin rasa males itu. Betul. Mau sampai kapan sih Iya. gitu kan? Soalnya Malas tuh rasa penyakit malas, nggak sih? iya Iya, kan, penyakit rasa banget. malas itu penyakit, jadi harus kita lawan sama kayak kalau misalnya kita lagi sakit tuh kita harus minum obat gitu. Jadi kalau misalnya kita malas, kita harus cari motivasi biar kita tuh nggak malas lagi. Nah, betul. Nah, Ya kalau makanya ada peluang di depan, udah di Betul. depan mata banget. bener. Ah males, lah hilang. Peluangnya di siapa? Dan itu juga bisa jadi apa ya, salah satu alasan kenapa sih banyak anak-anak sekarang tuh pada apa ya, nggak bisa storytelling, mereka tuh tujuannya kemana gitu. Iya. Karena beberapa orang yang aku tanya, kamu tujuannya gimana? Nggak tahu kemana ya, masih masih nyari-nyari bingung. gitu. Mungkin karena ada beberapa faktor ya, Iya. mungkin karena kayak nggak cuma mereka malas doang, tapi apa ya, kesempatan tuh banyak loh gitu. Jangan menutup kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan kayak misalkan kalian pengen ngejar passion tapi malas juga, Insecure mungkin. ya Iya. gimana. Tapi ya balik lagi, sebenarnya passion itu bukan dikejar ataupun dicari. Passion itu dibuat. Yes. Betul. Banyak ya kata-kata hari ini ya. Ya, banyak Iya. banget. Awkward banget ya, kayak kita saling kenal guys. Mungkin segitu aja ya. Iya. Iya. Oke. Udah pada lemes ya kayaknya, Udah belum pada sarapan lemes ya. kayaknya. Oh, gila. Belum pada makan. Mungkin oke, sebenarnya terima kasih yang udah nonton ya, yang awal-awal ya. Mm-mm. Dan nextnya bakal ada video yang menarik nggak sih, Sel? Iya. Banyak Oh. banget. Jadi Betul. apa kalian Pasti. datengin narasumber yang keren banget pasti. Iya. Boleh nggak sih Kak kasih bocoran? Em, Stay tune aja.